Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 22 Desember 2024. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Yayasan Sasmita Jaya bersama LKK Unpam menggelar haul kedua pendiri Yayasan Sasmita Jaya mengenang kembali kiprah Haji Darsono sebagai sang pengabdi tiada henti. Universitas Pamulang mendapatkan penghargaan dari Kemendikti-Saintek tahun 2024. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar keagamaan. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang menggelar seminar nasional. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Yayasan Sasmita Jaya bersama Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menggelar haul kedua untuk mengenang sosok almarhum Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, sang pengabdi tiada henti. Kegiatan berlangsung pada Kamis 5 Desember 2024 bertempat di Masjid Darul Ulum Kampus 2 Universitas Pamulang, Tangerang, Banten. Kegiatan dimulai dengan khotmul Quran bil hilzi, pembacaan surat Yasin dan tahlil, serta doa. Kemudian tausiah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar, guru besar dalam bidang tafsir hadis, usul fikih, filsafat hukum Islam, dan sosiologi, serta Menteri Agama Republik Indonesia ke-21. Sebelum acara inti, sambutan disampaikan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, bahwa kegiatan ini bukan sekedar tradisi, tetapi mengenang jasa-jasa beliau, khususnya di Yayasan Sasmita Jaya. Haul ini akan mengingatkan kita ketika beliau masih hidup, canda tawanya, perjuangannya, dan pengorbanannya. Ketika merindukan beliau, kita bisa merenungkan apa yang sudah beliau lakukan. Dalam sambutannya, Dr. Pranoto menyampaikan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh almarhum ketika masih hidup yang perlu direnungi dan diingat. Pertama, amalkan satu ayat dalam Al-Quran. Beliau sering menyampaikan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang mengandung arti bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Hal ini dilakukan oleh almarhum dengan berusaha mendirikan unit usaha di Yayasan Sasmita Jaya dengan pendidikan untuk mengubah nasib orang lain, kepedulian terhadap kaum tidak mampu agar memiliki pendidikan dan hidup layak. Dr. Pranoto sebagai anak pertama dari almarhum mengatakan bahwa almarhum juga sering mengingatkan bahwa harta adalah titipan. Beliau kerap menyampaikan surat Al-Anfal ayat 28 bahwa harta adalah titipan dan ujian di sisi Allah. Ada pahala yang besar ketika harta yang didapat adalah titipan yang bisa digunakan untuk orang banyak. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pendidikan akan memberikan perubahan dan derajat yang tinggi. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat orang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Itulah hal yang sering disampaikan kepada semua orang, sehingga menjadi motivasi untuk terus melanjutkan perjuangannya. Semoga haul kedua ini kita bisa merenungi hal-hal yang sudah beliau sampaikan dan mengenang sebagai sosok yang pengabdi tiada henti. Kegiatan haul ini juga dihadiri oleh Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama Republik Indonesia yang menjabat pada Kabinet Gotong Royong periode 2001 hingga 2004, serta pemutaran video in memoriam atau kaleidoskop, perjalanan pendiri Yayasan Sasmita Jaya. Tio Sadewo, Marjuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek kembali memberikan penghargaan Anugerah Dikti-Saintek. Universitas Pamulang mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 2024. Anugerah Dikti-Saintek tahun 2024 berlangsung pada Jumat 13 Desember 2024 dilaksanakan di Geraha Dikti-Saintek Kemendikti-Saintek, Jakarta.
Ajang tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemangku kepentingan dari perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi, mitra dari dunia usaha, dunia industri, kementerian atau lembaga, media, dan jurnalis atas pencapaian kinerja, dukungan, dan kontribusi dalam transformasi pendidikan tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan atas capaian kinerja dan kontribusinya dalam mendukung kebijakan kementerian. Pada kesempatan yang sama, Universitas Pamulang mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 2024. Di antaranya Gold Winner kategori perguruan tinggi terkait kerjasama dan Bronze Winner kategori pengabdian kepada masyarakat atau Sinta Award oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pengakuan ini menjadi bukti konsistensi Universitas Pamulang dalam memberikan kontribusi terbaik di bidang pendidikan, inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Rektor Universitas Pamulang mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh sivitas akademika yang telah membawa Universitas Pamulang ke tingkat tertinggi. Kegiatan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Jaman dan Wakil Rektor 4 Profesor Dr. Oksi Delvayanto. Penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk masa depan, ujar Rektor Universitas Pamulang. Yosa Dewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar keagamaan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ku ieu Ika tiasa kuliah, Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal janten jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Si Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah Neng, eta deui. Capek atuh Neng. Ngopinganana. Sok atulah Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh Mak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, nak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah.
teh awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menggelar seminar nasional keagamaan yang bertajuk Harmonisasi Agama dan Pendidikan menuju Generasi Emas tahun 2045. Kegiatan terselenggara pada Kamis 12 Desember 2024 bertempat di Auditorium Darsono, Kampus 2 Universitas Pamulang. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Rektor, Wakil Rektor, dosen, dan 7.000 peserta offline dan online. Acara diawali dengan khataman Quran, dimeriahkan dengan tarian, lagu, dan door prize. Seminar digelar sebagai bagian dari visi universitas sebagai kampus yang humanis religius, membentuk karakter mahasiswa yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki wawasan serta ilmu pengetahuan. Adapun narasumber yang menjadi seminar nasional keagamaan kali ini adalah Profesor Dr. Armay Arif, Guru Besar Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ustadz Syam El Marusi, pendakwah serta pengisi program acara Islam Itu Indah di salah satu TV nasional. Dalam pemaparannya, Profesor Armay menjelaskan tentang konektivitas agama dan pendidikan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Menurutnya, agama dan pendidikan tidak dapat dipisah. Agama berasal dari Allah, bukan dari hasil perenungan manusia. Menurut Profesor Armay, ada 4 kebenaran. Kebenaran agama, filsafat ilmiah, dan estetik. Di antaranya, kebenaran-kebenaran itu, kebenaran agama adalah kebenaran yang bersifat mutlak. Kebenaran filsafat ilmiah dan estetik mempunyai kebenaran yang berbeda-beda dari setiap negara. Sedangkan kebenaran agama mutlak dan terintegrasi dengan seluruh ilmu pengetahuan karena satu sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Profesor Armay juga menjelaskan bahwa dalam mencari ilmu dahulukan adab seperti ikhlas, jujur, dan sabar. Belajar dengan ikhlas karena Allah ilmunya akan menjadi berkah. Belajar dengan jujur akan mendapatkan keselamatan. Tetapi jika tidak jujur dan melakukan plagiarisme maka bisa celaka. Sehingga harus sabar dalam mencari ilmu karena mengorbankan waktu, uang, pemikiran, dan perasaan sehingga kita akan berhasil. Selain adab, persiapan Indonesia generasi emas yaitu adaptasi dan transformasi adaptasi dengan melakukan kebiasaan perilaku positif, mindset, dan kesediaan anggaran. Ustadz Syam turut menjelaskan ilmu itu dimulai dari sebuah terminologi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 33, Allah menyebutkan asma-asma atau nama-nama benda. Jadi ilmu tidak dipisah dari agama. Semua ilmu mempunyai kaitan dengan apapun. Jika ada yang ambil jurusan teknologi informasi, maka dengan kemampuannya dia akan membuat aplikasi seperti TikTok, sehingga bisa dipakai untuk kebaikan dan berdakwah. Mahasiswa begitu antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dan melontarkan beragam pertanyaan. Yosadewo, Marjuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen S1 Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang PSDKU Kota Serang mengadakan kegiatan seminar nasional dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat dengan tema Human Capital Transformation Navigating the Digital Economy in the Era of Industry 5.0. Kegiatan berlangsung pada Selasa 17 Desember 2024 terlaksana secara hybrid, online di kanal YouTube Sasmita Jaya TV dan offline di Aula Serbaguna Gedung A Kampus Serang.
Acara dimulai dengan kemeriahan tari dari tim tari dan tim paduan suara harmoni Serenade Unpam PSTKU Kota Serang. Kegiatan seminar nasional ini berkesinambungan dengan tujuan dan juga kejuruan dari para mahasiswa manajemen, khususnya yang mengambil konsentrasi sumber daya manusia. Para narasumber yang hadir adalah mereka yang berkecimpung pada dunia profesional serta praktisi di bidang manajemen sumber daya manusia. Narasumber pertama, Eko Pujianto, CEO termuda di Bursa Efek Indonesia yang saat ini menjabat sebagai CEO Kebab Baba Raffi dengan cabang sudah mencapai luar negeri. Narasumber kedua, seorang akademisi dan praktisi sekaligus penulis buku, yaitu Noto Susanto MM, yang ternyata lulusan dari mahasiswa Universitas Pamulang, baik sarjana maupun strata 2-nya atau magister. Pembicara ketiga ialah Latif SSYMM, dosen manajemen Universitas Pamulang PSTKU Kota Serang. Semua materi yang diberikan berbanding lurus dengan tema seminar nasional, yaitu Human Capital Transformation, Navigating the Digital Economy in the Era of Industry 5.0. Kemeriahan dari seminar ini semakin menarik karena dipandu oleh moderator Nurlela SPDI MPD dan pembawa acara yaitu Yogi dan Meili Bugis SEMM. Laporan kegiatan dilakukan oleh Ketua Pelaksana Teguh Kurnianto SPDI MED dan dibuka oleh Direktur Unpam PSTKU Kota Serang Dr. Imam Sopii. Acara terselenggara secara khidmat, dinikmati oleh para peserta yang hadir, diantaranya gabungan dari program studi manajemen semester 1 sampai semester 7. Mahasiswa mengikuti kegiatan dengan harapan mendapatkan ilmu serta bimbingan dari para narasumber dalam menulis karya ilmiah dan pengalaman serta pengetahuan yang diberikan pada sesi pemaparan materi. Tio Sadewo, Marjuki dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dosen program studi manajemen Universitas Pamulang belajar menggali data bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus.
Kembalinya Ruang Inspirasi 2024 Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menghadirkan webinar bertema Menggali Data dan Fakta untuk Karya Ilmiah Bermutu bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Webinar digelar pada Rabu 11 Desember 2024 dihadiri oleh para dosen dari berbagai disiplin ilmu di Universitas Pamulang serta disiarkan secara virtual atau online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dosen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah dosen dengan memanfaatkan data dan fakta yang akurat. Webinar dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 Universitas Pamulang, Dr. M. Wildan, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk meningkatkan kualitas penelitian dosen. Sambutan hangat disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Dr. Haji Endang Ruhiat, turut menyambut baik kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam penyelenggaraan webinar. Webinar dimoderatori oleh Dr. Ana Furiana dan menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Selvia Vivi Devianti dan Janudin Eskom MM. Kedua narasumber berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam memanfaatkan data dan fakta untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Dalam pemaparannya, Dr. Selvia Vivi Devianti menjelaskan pentingnya memilih sumber data yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian, serta memberikan tips-tips dalam menganalisis data secara mendalam. Sementara itu, Janudin Eskom MM berbagi pengalamannya dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data penelitian. Webinar mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya-jawab. Para peserta merasa terbantu dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. Dengan adanya webinar ini diharapkan para dosen Universitas Pamulang dapat meningkatkan kualitas penelitiannya dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang berdampak positif bagi masyarakat. Program Studi Manajemen, Program Sarjana, berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas dosen dalam bidang penelitian. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pengurus Hima Angkatan 3 dan alumni pengurus Hima Angkatan 1 dan 2 sukses mengikuti latihan dasar kepemimpinan organisasi untuk 32 mahasiswa calon pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Angkatan 4. Kegiatan LDKO berlangsung pada 16 hingga 17 November 2024 bertempat di Villa Darsono. Acara ini menjadi salah satu agenda penting dalam pembinaan kepemimpinan bertujuan untuk mengasah kemampuan para peserta dalam memimpin dan bekerja sama dalam tim. Acara LDKO dibuka langsung oleh Kepala Program Studi Akuntansi Perpajakan D4 Husnul Khotimah SEMM KCA PCFR. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya kepemimpinan yang berbasis pada integritas dan tanggung jawab. Salah satu sesi yang paling menarik perhatian peserta adalah sesi julitan malam. Setiap kelompok mahasiswa dipimpin oleh seorang pemimpin regu harus menjalani serangkaian tantangan yang menguji mental dan kemampuan problem solving. Para peserta terlihat bersemangat, saling menjaga kesolidan tim saat menghadapi tantangan berat. Selain itu, peserta dilatih dalam baris berbaris sebagai bagian dari latihan ketahanan fisik dan disiplin. Turut hadir Linawati SEAK MAK CA dan Wardoki SEMM MAK, pembina Hima untuk mendampingi para peserta selama kegiatan berlangsung. Keduanya memberikan bimbingan yang mengarah pada kepemimpinan, tegas dan menginspirasi. Wardoki dalam apel pada sesi penutupan menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan bagi setiap pemimpin. Suasana semakin meriah dengan pemberian penghargaan kepada peserta dengan berbagai kategori, seperti tim terbaik, kepemimpinan terbaik, dan partisipasi terbaik. Penghargaan tersebut menjadi simbol bahwa usaha dan semangat para peserta selama 2 hari pelatihan mendapatkan apresiasi. LDKO berhasil mencetak calon pemimpin yang tangguh dalam menghadapi tantangan dan siap untuk mengemban tanggung jawab di masa depan.
Kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa Hima Akuntansi Perpajakan berkomitmen untuk terus mencetak pemimpin-pemimpin yang cerdas dan berintegritas tinggi. Dengan semangat yang terjaga hingga akhir acara, para peserta LDKO siap untuk menghadapi tantangan kepemimpinan yang lebih besar, membawa perubahan positif untuk organisasi dan masyarakat luas. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan menggelar latihan dasar kepemimpinan organisasi tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Kamargianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika tiasa kuliah, Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ma, Ika tiasa kuliah, Ma. Kunaon neng menilalarian jika dikejar jurik atuh? Si Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah neng, eta deui, capek atuh neng, ngopinganana. Sok atulah neng, keluarga kita teh keluarga miskin neng. Emak teh gaduh artos nu seueur, keur kuliahna neng. Sok atulah neng dipahami kondisi keluarga ieu teh neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Manya aya kampus tuh kieu teh neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana neng? Daftar atuh Mak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun neng? Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya nengnya sekolah sing sukses, nak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun Mak. Hati-hatinya nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.